Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang COVID-19. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Iris Dahlia. Saya mahasiswa dari Stikes Pertamedika program profesi, di mana pada kesempatan ini memenuhi tugas dari mata ajaran gerontik, yaitu untuk pendidikan kesehatan. Saya akan memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan ibu, bapak, atau adik pernah dengar nggak atau tahu nggak tentang COVID-19? Tahu. Bisa disebutkan ibu, silakan. Corona yang lagi virus lagi menyerang Indonesia, Bu. Dunia termasuk Ya, Indonesia. betul, bagus bu jawabannya. Ada yang lain bapak? Yang untuk virus yang menurutnya sangat berbahaya sekali Bu. Ya. Nama barunya yang Papua Bu. Ya, betul pak, bagus jawabannya, terima kasih. Nah ini supaya lebih jelas saya bacakan ya bapak ibu juga adik-adik ya. Jadi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut juga COVID-19 atau corona. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut sampai dengan kematian. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ya, Bu. Oke. Apa saja gejala-gejala dari corona atau COVID-19? Ada yang tahu? Demam, Betul. batuk, Betul. sesak nafas. Betul. Tenggorokan. Ya, betul. Bagus semua yang udah tahu ya, tapi mungkin ini Baca, Bu. supaya Kita dengar. lebih jelasnya ya. Ada di TV, Bu. Ya, betul, Bu. Gejala dari COVID-19 atau corona itu bisa sakit kepala, demam, nyeri tenggorokan, tadi ada belum disebutkan, nyeri otot, sesak nafas, kemudian batuknya tuh kering, jadi bukan batuk berdahak ya Bu, jadi nanti bisa dibedakan apakah itu corona atau apakah itu ispa atau batuk biasa. Ini gejalanya muncul pada hari kedua sampai dengan hari ke-14 setelah kita ada kontak dengan penderita. Kemudian untuk cara penularannya ada yang tahu dengan cara apa? Droplet. Betul. Emang droplet apa? Haji, ada persikan bersin sama batuk. Ya betul. Oh pinter ya, sering baca ya. Ya betul deh. Jadi cara penularannya ini tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian bisa juga karena memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Nah ini biasanya apa salah satunya yang menyebabkan kita memegang barang uang? Ya betul. Jadi baiknya uang itu sesudah kita megang uang itu kita cuci tangan. Baiknya juga dipisahkan, diplastikin ya, dipisahkan, jadi jangan di dompet gitu. Kemudian kontak jarak dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi memang perlu banget dengan ada namanya physical distancing itu ya. Virus ditularkan jika ibu atau bapak atau adik menyentuh cairan orang terinfeksi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, untuk cara pencegahannya bagaimana? Ada yang tahu cara mencegah COVID-19? Pakai masker. Ya. Rajin cuci tangan. Betul. Ya. Physical distancing. Ya, betul. Physical distancing.
bisa lebih banyak lagi. Betul yang ibu, bapak dan adik sebutkan tadi, tapi ada yang lebih lengkap lagi. Satu, rutin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini bisa dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk atau pilek. Sebenarnya memang belum tentu mereka itu juga corona, tapi alangkah lebih baiknya kita untuk mencegah. Kemudian, nah sekarang kan lagi kurban ya, jadi pasti dong banyak daging. Nah, bagaimana cara memasak daging? Nah, masak daging ini harus sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tadi yang selanjutnya sudah disebutkan, yaitu gunakan masker. Nih Bapak Ibu dan adik-adik sudah memakai semuanya ya. Kemudian hindari bepergian. Ya, tidak boleh bepergian kalau memang tidak diperlukan. Kemudian terutama sih yang tidak boleh itu ke tempat-tempat yang ramai pengunjung. Misalnya tempat wisata. Tempat wisata. Betul. Kafe. Betul. Pasar. Betul. Kalau udah tadi pasar. Ya, baiknya sih kalau belanja ke pasar kan pasti akan bersentuhan, kita nggak tahu apakah mereka itu ada yang terinfeksi atau tidak. Baiknya mending kita kan ada Gojek, ada ojol, bisa dengan memesan ojol ya. Kemudian untuk selanjutnya tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu di tempat sampah. Nah, baik, untuk selanjutnya, nah kita ada PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Ada yang pernah dengar nggak PHBS? Enggak, baru dengar Bu. Oh, Baru dengar Bu. Baik, saya ulangi, PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang perlu dilakukan sebenarnya tidak hanya dalam masa pandemi, tetapi untuk masa pandemi ini kita wajib ekstra ya untuk memberlakukan, pasti ada kelainan dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Nah, itu perilaku hidup sehatnya itu yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun atau tadi dengan hand sanitizer. Kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Bisa disebutkan apa? Sehat lima sempurna. Betul. Kemudian ada lagi Buah-buahan. Ada semuanya di situ. Ya betul semuanya. Terus menggunakan jamban bersih dan sehat. Kemudian yang selanjutnya olahraga dengan teratur. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tidak merokok. Di sini ada yang merokok? Bagus. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, bagus Pak. Hindari stres. Jangan stres karena kalau stres Gak punya duit Bu, jadi stres. ya itu jadi berpikirnya itu bukan masalah ibu saja. SPB Bu, masalah dulu. Ya. Kemudian harus cukup istirahat. Berapa jam sehari Bu istirahatnya? 6 sampai 8 jam. Waduh, makan tidur kayak apa? Betul, Pak. Kemudian ini tadi ada disebutkan sama Ade, ada physical dan social distancing ya. Artinya apa? Nah, social distancing atau menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Ini menjaga jarak dengan orang lain itu minimal 1 meter, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Kalau ini kan kebetulan satu rumah. Kemudian jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Tidak bersalaman. Tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Belajar aja di rumah kan, ada yang juga belajar di rumah ya. Iya. Kemudian beribadah di rumah, bila mungkin bekerja juga di rumah. Di rumah juga.
Dan jangan kumpul-kumpul, misalkan ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian, dan bentuk-bentuk perkumpulan yang lain. Nah, sebenarnya walaupun kita ada dalam keadaan aktivitasnya social distancing, tapi kita bisa melakukan aktivitas seru. Misalkan memasak bersama anak di rumah. Gimana, ibunya suka masak bareng-bareng nggak, Adek? Iya. Enggak. Kenapa? Apa Abi? Oh ya, kemudian sang buah hati juga bisa jadi bonding yang menyenangkan saat memasak itu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya olahraga ringan. Nah, olahraga kecil di pagi hari bisa tetap menyehatkan tubuhmu. Luangkan waktu 30 menit untuk menggerakkan badan. Kemudian bekerja di rumah. Menikmati pekerjaan di rumah sambil bersantai. Pastikan bikin list pekerjaan mana yang harus diselesaikan. Kemudian nonton film. Pilih tayangan yang menghibur dan menginspirasi agar otak tetap digunakan untuk berpikir. Bisa main game. Kamu bisa melakukan aktivitas seperti main game bersama kakak-kakak atau adik. Cari permainan, misalnya main game online yang kekinian. Misalnya apa? Game online yang kekinian? Free Fire, Mobile Legend. Oh ya. PUBG. Ya silakan. Pokoknya yang seru ya. Pokoknya yang seru, saya ikut aja deh kalau gitu. Ini untuk gizi dan istirahat. Nah, di sini untuk tumpeng gizi seimbang. Nah, ini gizi seimbang ini ada tumpengnya, gambarnya maksudnya seperti tumpeng. Oh, bukan makan tumpeng, Bu. Bukan. Ini maksudnya gizinya seimbang, bentuknya seperti tumpeng. Tapi harus batasi gula, garam dan minyak. Ya, jadi memang menghindari hal-hal yang kebanyakan gula, kebanyakan garam atau kebanyakan minyak. Cukup 4 sendok makan saja untuk gula. Untuk garam cukup 1 sendok teh. Kemudian untuk minyak cukup 5 sendok makan. Minum air putih 8 gelas sehari. Makan ini bisa diberikan 2 sampai dengan 4 porsi. Nah, ini maksudnya nih makanan seimbangnya ya. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Ini bisa dilihat di sini karbohidrat yang paling banyak ya. Kalau lagi diet gimana, Bu? Dietnya yang seperti apa dulu? Seimbang atau tidak? Dietnya tetap. Jadi kalau namanya diet itu harus seimbang. Nah, untuk istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Kuantitas itu artinya kan jumlah. Nah, tidur malam minimal 7 jam setiap hari. Yang tadi saya sampaikan 6 sampai dengan 8 jam. Bangun di pagi hari dengan segar. Tidak sering terbangun saat tidur. Kemudian dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Ini maksudnya kalau tidurnya berkualitas. Jadi tidur berkualitas itu tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan keadaan segar, dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Jadi kalau bisa diusahakan sebelum tidur jangan pegang HP ya. Kenapa? Nanti akan yang ada nggak tidur, jadi tidurnya tidak berkualitas. Dan yang terakhir yaitu kelola stres. Pasti banyak yang stres. Kemudian untuk manajemen stres ini, bila tadi kan ibu katanya stres ya selama pandemik ini. Iya, Bu. Nah, apa itunya cara mengatasinya? Terus bergerak. Nah, caranya cukup olahraga ringan seperti jogging, senam lantai. Kemudian pikiran kita akan lebih tenang kalau dengan olahraga. Nah, ini mengenai sumber stres, kita juga harus tahu apa penyebabnya. Jadi kalau kita tahu apa penyebab dari stres itu, kita akan tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian hindari, ubah, adaptasi, dan terima apapun itu penyebab stres.
Jadi caranya hindari penyebab stres, ubah respon kita terhadap stres, beradaptasi dengan penyebab stres, terimalah hal-hal yang tidak bisa diubah, dan lakukan sosialisasi. Percaya atau tidak, dengan berinteraksi, otak kita akan melepaskan hormon pereda stres. Kemudian sediakan waktu bersantai, terapkan gaya hidup sehat. Itu manajemen stres. Jadi yang pasti sih kita kembali kepada Allah ya. Jadi supaya kita tidak stres dalam masa pandemi ini. Kemudian untuk olahraga, jadi manfaat olahraga itu ada 5. Pertama, mengurangi risiko dari berbagai penyakit. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, mengurangi stres, sama kan tadi juga. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Demikian paparan mengenai COVID-19. Ibu atau bapak atau adik ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan. Mungkin ada pengalaman sehingga nanti kita bisa saling sharing ya. Apa yang harus kita lakukan apabila tetangga kita terpapar virus corona? Apa kita biarkan saja begitu atau bagaimana, tetap kita menolongnya dengan bagaimana gitu Bu? Jadi kalau kita ada tetangga yang kena corona yang pertama, pasti kita laporkan ya kepada RT, karena yang punya wewenang adalah RT. Tetapi biasanya itu nanti dari RT akan melaporkan ke puskesmas. Jadi biasanya nanti ada penjemputan, diperiksa apakah memang hanya itu udah ODP atau PDP atau orang tanpa gejala. Yang pasti sikap kita adalah pada penderita tersebut ya, tidak perlu berdekat ya. Jadi kalau enggak memang kalau misalkan perlu isolasi mandiri, kan ada yang bilang isolasi mandiri, ada yang memang perlu dibawa ke rumah sakit atau ke wisma atlet ya. Jadi kalau misalkan perlu ada di daerah kita isolasi mandiri, yang pasti kita bantu ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah itu bisa kita rampingkan dengan Bapak RT, ya kita ganti-gantian memberikan Makanan maksudnya gitu Bu? ya. Tapi kita nggak perlu mengunjungi, karena ya bukan berarti kita tidak berempati. Yang pasti kita harus menjaga diri kita juga gitu ya. Itu kan berempati dengan kita sudah membuat makanan, memberikan makanan juga itu sudah membantu juga. Iya betul. Terima kasih Bu. Sama-sama, bagus sekali pertanyaannya.